Jawabannya boleh. Bapak boleh campur mages dengan MKP. Mengeluarkan rasa manis ini pertama Bapak harus perbanyak unsur kaliumnya. Nah, kemudian Bapak juga harus perbanyak unsur sulfur, karena nanti sulfur ini yang membentuk aroma juga dan rasa juga sulfur juga berpengaruh. Boleh dan justru kami rekomendasikan. Jadi di usia primordia. Baik sahabat Mutiara, ini ada pertanyaan dari akun Will LY yang bertanya, apa ya Pak, sekarang pupuk MOP Merauke warnanya merah bata, tidak pink lagi. Baik, sebetulnya untuk Pak Will ini Merauke MOP atau KCL Jerman ini sama saja Pak, warnanya mau warna apa. Yang paling penting Bapak pastikan adalah logonya tetap dari PT Merauke Tetap Jaya dengan logo burunya, dan kandungannya tetap sama Pak. Ya K2O-nya 60% dengan kadar air di bawah 5%. Mudah-mudahan jelas ya Pak Will. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad Abdurrahman yang bertanya, Assalamualaikum Pak, tolong cara mengatasi daun cabai yang keriting dan buahnya pingin lebat. Baik, sebetulnya saya jawab dulu untuk buahnya ingin lebat. Ya Bapak bisa lihat aplikasinya. Cara pemupukannya adalah Bapak bisa download aplikasi Petani Cerdas di Play Store. Ya Bapak bisa pakai grower kurang lebih sebanyak 4 kilo ya untuk satu drum 200 liter. Bapak bisa tambahkan Kalnit atau Karate Plus Boroni juga sebanyak 2 kilo untuk satu drum 200 liter. Nah, kalau ingin lebih lebat lagi buahnya, Bapak bisa tambahkan Merauke SOP ya. Merauke SOP-nya bisa Bapak tambahkan sekitar 0,5 atau 0,5 kilo, setengah kilo sampai 1 kilo. Nah, satu drum ini untuk 200 liter air ini adalah untuk 1000 pokok. Jadi satu pokok cabenya Bapak bisa kocor sebanyak 200 ml. Nah, tapi kalau misalnya daun keriting, ini Bapak harus tahu dulu ini daun keritingnya kenapa? Apakah keriting karena virus ataukah keriting karena ada serangan trip? Kalau misalnya trip Bapak bisa aplikasi ya pestisida ya insektisida yang bisa mengatasi trips ini. Kalau keritingnya oleh virus berarti Bapak ya seperti kutu kebul atau bemisianya, sebelum dia menghisap dan menularkan virus, maka Bapak harus rutin aplikasi insektisida juga. Mudah-mudahan jelas ya untuk Bapak. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Gita Anindya yang bertanya, untuk melon Fujisawa, beliau berkomentar, netnya gila. By the way, isinya warna kuning atau putih ya untuk video kami dari melon Fujisawa. Jadi untuk melon Fujisawa ini kan termasuk tipe melon mas melon Ibu. Nah, Fujisawa kebetulan warna dagingnya adalah kuning ke orange-orangean ya, semu ya kuning agak orange gitu. Kemudian ya memang bernet. Dan ya kalau Ibu tanya breaknya berapa, ya break ideal sih biasanya di kebun ya yang baik sih ya udah di atas 14 atau 15 juga itu udah cukup. Nah, biasanya di kebun ini yang ada di video yang Ibu lihat mungkin ya kebetulan ya biasanya standar kebun itu adalah dilepas udah breaknya di atas 15 supaya rasa manisnya juga lebih keluar lagi gitu di konsumennya. Mudah-mudahan jelas ya untuk Ibu Gita. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Arifin yang bertanya, kenapa batang di setiap ruas untuk cabai, kenapa batang di setiap ruasnya timbul akar? Baik, untuk Pak Arifin, sebetulnya akar ini kan memang ada akar yang tumbuh di bawah permukaan tanah, kemudian ada beberapa tanaman yang tumbuh di atas permukaan tanah. Jadi kalau misalnya Bapak di cabai ini kan harusnya idealnya tumbuhnya di bawah permukaan tanah. Jadi ketika ada tanaman yang tumbuh akarnya di atas atau di batang, berarti itu disebutnya akar adventif atau akar yang tumbuh bukan di tempatnya. Nah, mungkin apakah selama ini di kebun Bapak di tanaman cabainya apakah pernah ada serangan layu atau lagi ada serangan layu, bakteri maksudnya atau fusarium atau apa? Nah, jika misalnya ciri-ciri tanamannya cepat layu, kemudian daun-daunnya juga cepat menguning, layu juga, ya pucuk-pucuk juga ada menguning, ya mungkin itu ya ada indikasi penyakit layu, maka biasanya tanaman jadi terpicu untuk ada keluar juga akar adventif ini. Maka sebaiknya kalau misalnya pencegahannya mungkin pastikan
media tanam atau tanahnya dalam kondisi pH-nya juga ideal untuk bercocok tanam ya, misalnya di pH 5,5 sampai 6,5. Tapi kalau misalnya pH-nya terlalu masam, maka ya risiko penyakit juga cukup tinggi. Selain itu juga penyerapan unsur hara juga agak terhambat. Mudah-mudahan jelas ya Pak. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Guntur Gunawan yang bertanya, Mages boleh tidak dicampur dengan MKP? Jawabannya boleh. Bapak boleh campur Mages dengan MKP, Mages dengan Kalit pun boleh selama langsung habis atau apa, itu tidak masalah. Mages dengan unsur mikro seperti Vitoplex itu tidak masalah. Kemudian pertanyaan berikutnya dari akun dan Kneo yang bertanya, Bos, bolehkah KNO merah dicampur dengan Kalnit? Boleh Pak, itu tidak ada masalah. Jadi KNO merah ini kandungannya kan kalsium, ada nitratnya juga, terus Bapak tambahkan lagi dengan Kalnit, itu tidak masalah, tidak apa-apa Bapak campurkan kedua pupuk tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Agung Yosep yang bertanya, cara memaniskan buah jeruk dekopon bagaimana? Baik, pertama untuk mengeluarkan rasa manis ini, pertama Bapak harus perbanyak unsur kaliumnya. Nah, kemudian Bapak juga harus perbanyak unsur sulfur, karena nanti sulfur ini yang membentuk aroma juga dan rasa juga, sulfur juga berpengaruh. Nah, kebetulan kalau misalnya Bapak pakai pupuknya yang kalium, pastikan kaliumnya yang banyak mengandung sulfur atau mengandung dalam bentuk K2SO4. Kalau misalnya di Merauke ada subur kali butir, kemudian juga ada Merauke SOP. Nah, Bapak bisa pakai Merauke SOP atau Bapak bisa pakai subur kali butir. Bapak bisa tabur, atau Bapak bisa kocor, atau Bapak juga bisa bantu foliar dengan SOP, itu silahkan. Tapi kalau subur kali butir itu belum bisa difoliarkan. Nah, kalau misalnya ada tambahan lainnya, Bapak bisa tambahkan ketika pematangan buah itu, Bapak bisa menambahkan Propit Maxi dengan konsentrasi sekitar 2-4 gram per liternya. Atau Bapak bisa download brosurnya di aplikasi Petani Cerdas yang Bapak bisa download di Play Store. Mudah-mudahan jelas ya untuk Pak Agung. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Pak Cok Gantagan yang bertanya, mau tanya apa jenis pupuk mutiara untuk kelapa sawit khusus untuk di lahan gambut. Baik, untuk Pak Cok, sebetulnya di lahan gambut ini kurang lebih pemupukan sama sebetulnya untuk tanah mineral. Cuma bedanya mungkin harus Bapak perbanyak unsur hara, bukan unsur hara, mohon maaf, Bapak harus perbanyak kapur ya, kaptan atau dolomit mungkin. Kemudian Bapak juga harus tambah banyak fosfatnya, karena biasanya di lahan gambut yang masam seperti itu kan pH juga drop. Nah, untuk menaikkannya kan biasa harus tambahkan pembenah tanahnya. Pertama adalah kapur kaptan atau dolomit tadi. Kemudian biasanya di pH rendah kan fosfat akan sangat terkuras Pak, atau sangat tidak tersedia. Oleh karena itu bahkannya Bapak sarankan nanti penambahan fosfatnya adalah dalam bentuk rock fosfat ya, supaya lebih hemat juga dan penyebaran juga lebih baik. Mudah-mudahan jelas ya untuk Pak Cok. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari akun Nighttime Fajar Senduro yang bertanya, media tanam dengan kohe kambing fermentasinya bagaimana untuk aplikasinya? Apakah juga harus pakai pupuk kimia penunjang? Baik, untuk Pak Fajar, sebetulnya untuk bikin fermentasi dari kohe kambing sih sebetulnya Bapak cukup tambahkan nanti EM4 aja ya Pak. Nanti Bapak bisa beli EM4 itu di toko-toko pertanian atau online juga banyak. Nanti Bapak untuk aturan pakainya, cara pakainya seperti apa, silakan Bapak pakai EM4 aja. EM4 ini kan bakteri Pak, banyak bakteri yang terkandung di situ yang membantu menguraikan ya untuk kohe kambingnya, supaya nanti kohe kambingnya juga matang dan siap diaplikasikan di lahan. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada Pak Nana Supriyatna yang bertanya, bisa dan bolehkah pupuk Karate Plus Boroni dimix dengan subur kali butir untuk tanaman padi pada fase primordia? Baik, untuk Pak Nana, ya pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau Bapak tanya bolehkah dimix Karate Boron dengan subur kali, ya jawabannya boleh dan justru kami rekomendasikan. Jadi di usia primordia atau rata-rata usia sekitar 40-45 hari pada padi sesudah tanam, Bapak bisa pakai Karate Plus Boroni sebanyak 100-150 kilo per hektarnya. Bapak bisa mix dengan subur kali butir sebanyak 50 kilo per butirnya. Jadi supaya nanti pengisian gabahnya juga lebih maksimal, Bapak boleh campurkan kedua pupuk tadi.
Mudah-mudahan jelas ya Pak. Kita ke pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Bahagia Tarigan yang bertanya, Pak, apakah jaring net pada melon yang amburadul masih ada harga jualnya atau besarnya buah melon yang menentukan harga? Baik, untuk Pak Bahagia, sebetulnya untuk melon terutama tipe-tipe yang bernet itu pasti penilaian dari konsumen adalah satu ya, selain dari netnya yang bagus adalah dari besar kecilnya itu ya juga berpengaruh ya. Tapi yang paling berpengaruh ya tadi dari netnya yang cantik, kemudian dari bobot, karena beberapa supermarket juga menerima ukuran sih agak berbeda, tapi kalau dari bobot ya sekitar rata-rata ya 1,5 sampai 1,8 atau 2 kilo lah untuk tiap buahnya. Jadi yang menentukan itu ya tentu ya selain itu juga dari rasanya. Jadi kalau misalnya netnya bagus terus bobotnya mencapai tapi ternyata rasanya kurang, juga tentu nanti permintaannya juga akan kurang. Mudah-mudahan jelas ya untuk Pak Tarigan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir dari akun Fafaja yang bertanya, Pak mau tanya, untuk pembuahan MPK Mutiara Profesional bisa dicampur pakai apa ya? Sebetulnya saya untuk tanaman apa dulu ini Pak. Jadi kalau misalnya kalau Bapak tanya MPK Mutiara Profesional dicampur pakai apa, silakan sih, sebetulnya biasanya kita campurkan pakai Karate Plus Boroni. Ataupun kalau misalnya Karate Plus Boroni kebetulan di tempat Bapak tidak tersedia, Bapak bisa tambahkan MPK Mutiara Profesional ini dengan Merauke Kalnit. Ya, demikian Q&A kali ini. Sampai jumpa di Q&A berikutnya.